untuk penerima bantuan iuran sendiri itu adalah memang iuran yang dibayarkan oleh APBN. Kebetulan kita di Kota Lok Sumawe lebih kurang di angka 75 ribuan itu yang ditanggung oleh APBN. Kemudian untuk yang sisanya kita ada PNS, ada TNI Polri ya, ada badan usaha, termasuk ada Mandiri, dan juga ada yang dari yang di luar itu baru dijamin oleh Jaminan Kesehatan Aceh. Jika kita untuk Kota Lok Sumawe ada 50 ribu. 50.000. Iya. Untuk penyakitnya sendiri memang apakah semua jenis sakit itu bisa ditanggung, Bang, atau? Jadi alhamdulillah program JKN ini mengcover dia seluruh penyakit selama itu indikasi medis. Jadi kalau memang indikasi medis tidak ada batasan karena kita sifatnya komprehensif. Kecuali memang ada hal yang tidak bisa dijamin diatur oleh regulator kita melalui pemerintah. Itu seperti misalkan yang sudah dijamin oleh program lain seperti jaminan kecelakaan kerja, ya jasa harja atau yang lain. Ya, karena beberapa memang yang kecelakaan kita lihat memang katanya wah ini tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Memang berarti ada jaminan kesehatan lain seperti jasa harja memang yang menanggung. Ya. Oke. Ya, terkait BPJS juga menarik, Rizky. Kadang kita pernah dengar gitu masyarakat yang ingin ngecek kesehatan yang sifatnya komplit gitu, yang lengkap kayak medical check up lengkap seperti itu. Itu biasanya kan harus bayar gitu ya. BPJS ini mengcover pemeriksaan apa saja gitu yang kalau lengkap gitu ada nggak dari BPJS, Pak? Kalau untuk pemeriksaan kesehatan lengkap itu medical check up, kebetulan kita diatur memang dalam Permenkes pun itu tidak menjadi jaminan dalam program JKN. Kecuali dia ada kebutuhan medis, ada kebutuhan sakitnya. Misalkan ketika dia konsul dengan dokter, dia perlu pemeriksaan A, B, C, D sampai Z. Nah, itu akan dilakukan karena tadi dasar program JKN ini adalah atas indikasi medis. Oke, tetap harus dari rekomendasi dokter apa saja yang harus diperiksa gitu, Pak ya. Berarti kalau misalnya kita mandiri, kita mau tahu nih kondisi kesehatan kita, tetap berbayar seperti itu ya? Oke. Ya, memang menarik memang kalau kita bicarakan tentang BPJS ini, Pak ya. Ada beberapa memang masyarakat kita yang ketika datang itu ternyata BPJS sudah tidak aktif begitu. Mungkin apa ini kiat-kiat dari BPJS supaya memang kepesertaan ini bisa terus aktif gitu? Apakah harus diperbarui ulang? Seperti apa, Pak? Ya, itu terima kasih, itu pertanyaan yang bagus untuk kondisi masyarakat kita yang non aktif. Kalau yang dia non aktif dia tergantung. Kalau misalkan dia peserta JKA, itu kita ada melakukan rekonsiliasi data dengan pemerintah Aceh. Jadi atas hasil rekon ketika dia memang itu tidak masuk dalam DRKA, itu akan langsung nonaktif. Dinonaktifkan. Kemudian ini yang saat ini kita lagi kondisi banyak nonaktif itu adalah yang dari PBIJK. Jadi PBIJK ini dulunya kan ada masuk dalam data DTKS Kementerian Sosial. Itu sumbernya yang untuk menjadi peserta PBIJK. Namun di tahun ini sudah menjadi DTSN yang di Kementerian Sosial juga. Ada sebagian masyarakat kita ini lumayan, yang kita termasuk Aceh Utara itu yang terbanyak sampai dengan angka 36.000 penonaktifan. Ya, di Kota Lok Sumawe sendiri itu di angka 3.000 sampai SK terakhir itu ada 1.000-an itu di penonaktifan ya. Jadi kenapa itu dinonaktifkan? Karena sebagian besar itu tidak lagi masuk dalam DTSN atau DTKS tadi. Nah, ketika sudah tidak masuk dalam kategori DTSN yang ada di Kementerian Sosial, itu otomatis akan dinonaktifkan. Nah, seperti contoh misalkan ada yang salah satu keluarga lulus P3K, itu satu kakak akan dinonaktifkan. Karena itu sesuai dengan Permensos bahwa memang ada 28 jenis pekerjaan. Saya mungkin nanti di Permensos itu yang memang tidak boleh mendapatkan PBIJK. Oke, berarti solusinya jika memang sudah dinonaktifkan seperti apa, Pak? Solusinya sebagian yang dinonaktifkan itu ada yang lulus P3K, maka percepat pendaftaran melalui P3K-nya karena dia beralih segmen. Ada sebagian yang memang sudah bekerja, silakan dilaporkan di tempat dia bekerja supaya didaftarkan lebih cepat.
Kalau memang dia itu belum bekerja namun dia mampu, silakan boleh mendaftarkan mandiri dengan bayar iuran sendiri. Tapi kalau memang juga tidak mampu, kita masih ada JKA. Jadi JKA itu boleh mendaftarkan cukup dengan KK. Namun kalau dia peralihan dari PBIJK, dia harus melampirkan surat akses layanan. Itu yang untuk ini. Tapi kalau kondisi dia memang betul-betul masih miskin dan mau tetap di PBIJK tadi, maka dia harus surat berobat, kemudian datang ke dinas sosial. Ke dinas sosial akan mengajukan melalui CNG, nanti mereka akan melaporkan ke kami. Nanti kami akan menunggu itu by sistem. Kita sudah kerjasama dengan dinas sosial juga. Nanti si peserta berobat, ketika berobat dia baru tahu non-aktif misalkan. Dapat dia surat dari rumah sakit, dia kondisi sedang berobat dengan penyakitnya ini, dia datang ke dinas sosial, nanti dinas sosial mengeluarkan rekomendasi. Mereka memvalidasi apakah memang layak masuk dalam ini, baru diajukan untuk PBIJK. Berarti berobatnya tetap bisa dilanjutkan dulu, baru setelah itu baru mengurus dokumen-dokumen begitu Pak ya? Iya. Untuk administrasi itu kita 3 kali 24 jam hari kerja. Jadi kalau misalkan hari ini Jumat dia masuk rumah sakit, Sabtu Minggu itu tidak dihitung karena itu bukan hari kerja, berarti dihitung sampai Selasa. Baik. Menarik sekali memang Nanda, tapi mengingat waktu sudah di penghujung kita, karena ada kegiatan RRI Fest yang harus kita laksanakan. Saya ingin ke Pak Rizky dulu terkait dengan closing statement pada hari ini, apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Mungkin kalau untuk closing statement itu lebih ke mengajak masyarakat sih ya, masyarakat dan kawan-kawan juga yang di Kota Lok Sumawe terkhususnya untuk ayo kita melakukan donor darah rutin juga. Itu kalau memang tidak teman-teman melakukan di kegiatan-kegiatan, bisa juga melakukan donor darah langsung di kantor UDD kami, itu di Jalan Stadion di samping SMA 2 gitu. Dan juga sebetulnya donor darah ini itu banyak manfaatnya sih sebetulnya untuk teman-teman juga masyarakat itu. Seperti kesehatan jantung, juga meregenerasi darah baru dan seperti itu, dan juga pokoknya baik untuk kesehatan lah gitu. Jadi ayo kita donor darah, itu aja sih. Terima kasih Bang Rizky. Saya ingin ke Pak Baharudin SKM. Silakan Pak untuk closing statementnya. Terima kasih dari kami BPJS Kesehatan. Pada kesempatan ini juga mengajak seluruh warga Kota Lok Sumawe, bagi yang saat ini kondisinya status JKI-nya itu nonaktif, itu karena sebagian besar sudah kami suratin melalui Puskesmas. Jadi kami mohon kepada masyarakat yang saat ini status nonaktif segera melapor untuk melakukan reaktivasi. Boleh dibantu nanti melalui Puskesmas atau langsung ke kantor ya, dengan melampirkan KK dan surat akses layanan. Baik, terima kasih Pak Bahar. Silakan Bung Rudi, closing statement. Baik, terima kasih Rizky. Kami sebagai ketua RRI Fest tahun ini di RRI Lok Sumawe, closing statement saya adalah lebih hijau, lebih berbudaya, dan lebih sehat. Baik, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada. Mungkin Rizky sedikit mengingat kita mau ulang tahun nih, kita minta kesediaan bapak-bapak ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk hari radio nanti, dan apa harapannya ke depan untuk RRI. Mungkin singkat saja, silakan dengan mungkin Pak Bahar terlebih dahulu, silakan Pak. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun kepada RRI. Semoga ke depan lebih meriah, lebih ke yang hal positif dan lebih berkembang. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Bahar. Silakan Pak Rizky. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI Lok Sumawe yang ke-80. Selamat ulang tahun untuk RRI Lok Sumawe yang ke-80. Semoga kedepannya menjadi siaran yang memang dikangen-kangenkan oleh masyarakat, dan juga yang ditunggu-tunggu nih sama masyarakat, dan juga bisa lebih menyiarkan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat untuk
kita semua. Amin, amin. Terima kasih atas doanya. Silakan mungkin selaku orang dalam, Pak Saifanur. Ya, kalau dari saya ya, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-80. Sekali di udara, tetap di udara. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak juga Rizky. Terima kasih Pak Baharudin dari BPJS Kota Loksmawe dan Pak Rizky Fitrahli dari PMI Kota Loksmawe dan Pak Rudi Saifanur ya dari RRI Loksmawe. Demikian pendengar dialog bincang pagi kita hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber dan tetaplah bersama kami. Saya Nanda. Saya Rizky. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.